Salam Koplar. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ketut Parawate, di podcast Koplar. Kita ngobrol sampai kelar. Hari ini kita akan membicarakan persoalan prestasi pendidikan Karangasem yang memang sangat membanggakan di tingkat nasional. Hari ini kami kehadiran 3 tamu istimewa. Beliau adalah pembina pantomim Karangasem. Beliau adalah Pak Kadek Dharma Susila dan 2 siswa-siswi cantik dan ganteng dari SMP 2 Karangasem. Nikomang Ratih Kumaradewi bersama Ngurah Werdiguna. Ya, 3 tamu istimewa kami akan berbagi pengalaman terkait dengan lomba, baik dari lomba tingkat kabupaten maupun provinsi, termasuk juga nasional yang dilakukannya. Selamat datang Pak Kadek. Selamat datang. Terima kasih. Wajah-wajah ceria ini ya. Berapa kali udah pernah terbang ke Jakarta ini, Dek? Cerita pengalaman nggak dulu soal dari Rate? Dari Kalau Rate udah 2 kali di tingkat nasional. Yang pertama itu ada ajang LS2N, gabungan juga dari FLS 3N. Waktu itu sempat lomba di cabang mendongeng dan memperoleh juara harapan 3. Dan sekarang ini yang kedua kalinya Rate terbang ke Jakarta di ajang FLS 3N tingkat nasional dan dapat medali emas. Keren. Kalau Adek berapa kali sudah? Saya baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Bagaimana cerita pengalaman dulu tentang keberangkatan ke Jakarta itu? Untuk keberangkatannya sih saya senang karena udah akhirnya udah pernah terbang ke Jakarta dan lomba di ajang FLS 3N di tingkat nasional ya. Dan akhirnya meraih juga. Wah, ya. Mungkin gini, kami dulu lebih mengawali dengan Pak Kadek dulu ya, Pak Kadek selaku pembina. Proses pembinaan yang dilakukan sehingga anak didik Bapak bisa mencapai ke puncak tingkat nasional yang tentu membanggakan Karangasem dari segi seninya ini, Pak. Bisa cerita sedikit Pak Kadek? Ya, mungkin saya cerita dari awal mungkin Pak ya. Kebetulan saya membina pantomim itu dari tahun 2014. Waktu itu masih FLS 2N, tetapi cabang SD saja yang ada. Di awal pembinaan kita lombanya langsung sampai ke tingkat provinsi dan di sana berhasil meraih juara 3. Nah dari situ karena saya baru belajar waktu itu kan tentang pantomim. Apa sih pantomim itu? Jadinya saya ngulik sendiri nih otodidak karena tidak ada pembina pantomim di Karangasem saat itu. Bahkan sampai saat sekarang ya belum ada. Jadi yang konsisten untuk menggali informasi sampai akhirnya dapat info tokoh pantomim di Indonesia itu siapa. Nah waktu itu saya mendapatkan dari media sosial juga, artinya medsos beliau, Mas Dwi Septian Dwi Cahyo nih. Kalau beliau terkenal dulu dengan tokoh Den Bagus ya. Den Bagus ya. Nah jadi yang bisa berhasil mendapatkan info tentang beliau dari medsos, terus belajar otodidak juga dari akunnya beliau tentang pantomim. Nah di situ yang mengembangkan terus. Kita terus memang dapat di provinsi untuk lomba-lomba ini sampai akhirnya di tahun 2016 waktu itu saya masih bertugas di SD 1 Karangasem. Saya membina di sana langsung dan akhirnya berhasil ke nasional. Waktu itu bertempat di Manado. Jadi di sana kita berhasil sampai ke nasional, tapi hanya di posisi 4 waktu itu. Karena waktu itu yang dicari cuma juara 1, 2, 3, belum sampai harapan. Tapi yang tahu dari nilai yang di-share waktu itu kita di posisi 4. Ya suatu kebanggaan juga ya dari sekian provinsi. Dan akhirnya di tahun 2023 ajang pantomim ini berkembang sampai di tingkat SMP. Iya. Nah, di tahun 2023 saya selaku pembina juga berhasil
lolos ke nasional. Nah, waktu itu yang tiang bina SMP 1 Amlapura. SMP 2 juga membina, tapi yang terpilih SMP 1 waktu itu di sana di nasional, tetapi waktu itu tidak dilombakan, difestivalkan. Semua 10 besar itu mendapatkan medali emas, tapi dengan kategori yang berbeda-beda. Waktu itu kita dapat ritme terbaik. Nah, kembali lagi tiang membina di 2024 tahun lalu, kebetulan itu anak kandung saya sendiri di SMP Negeri 2 Amlapura, saya bina, akhirnya lolos dan berhasil meraih di Harapan 1 di nasional. Nah, dari situ saya kembali mengulik lagi tentang pantomim di nasional. Ini juga melalui proses seleksi, Pak. Di SMP Negeri 2 ada ajang seleksi talenta. Jadi tiang pilih mereka berdua. Ratih yang saya tahu dia anaknya yang multi talent, gampang nih ngarahin gitu. Nah, kebetulan ini juga mantan murid saya di SD 1 Karangasem dulu, dia juga sudah pernah mewakili pantomim. Saya ambil lagi dan akhirnya mereka berhasil di titik ini, luar biasa. Apa tema yang diambil, Pak, untuk sehingga bisa mencapai jenjang ini? Nah, kebetulan tema itu sudah ditentukan di Juknis, yaitu setia kawan. Nah, jadi kalau kita berpikir setia kawan, luas kan? Kita harus pintar juga mencari sudut pandang tuh dari mana kita mau mengambil titik setia kawannya. Nah, kebetulan dari pengalaman saya mengambil cerita ini, yaitu mereka berdua ceritanya tersesat di hutan. Tersesat di hutan, tetapi satu Ratih diceritakan dia sampai terluka. Dan ini sebagai kawannya yang selalu setia, tidak meninggalkan Ratih di hutan sendiri. Sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan secara bersama-sama. Itu tiang kemas, tetapi flashback ceritanya ketika mereka mendengar berita bahwa ada 2 orang anak yang akhirnya berhasil ditemukan. Dia menonton TV ceritanya Ratih. Jadi alur mundur lah kita ambil nih ke. Apa itu yang pesan yang disampaikan dari itu cerita itu? Ya? Pesan yang disampaikan. Pesannya, jadi kalau kita berteman itu jangan hanya disuka saja, dukanya juga harus selalu bersama. Gitu. Baik, Pak Kadek, mungkin saya lebih gini dengan Ratih sama enggak mungkin. Bagaimana Ratih dan enggak sendiri bisa meresapi cerita ini sehingga mimiknya bisa ketemu, gerakannya bisa ketemu, sehingga nyambung, sehingga barangkali Dewan Juri bisa memahami, oh gini, bisa digambarkan nggak itu muncul chemistry-nya ini, kesatuannya ini. Ratih dulu. Kalau dari pertama itu bangun chemistry itu susah banget karena emang dari awal Ratih nggak ada basic di pantomim kan. Jadi Ratih waktu itu sedikit flashback dulu. Pertama Ratih itu ada lagi pembinaan tari sama nyanyi waktu itu. Terus tiba-tiba wali kelas Ratih bilang, "Wih, ini nggak ada nih yang daftar pantomim, mau nggak?" gitu. Jadi kayak ditanya, oh kayaknya seru tapi Ratih masih belum ada niat dan minat gitu. Tapi wali kelas Ratih bilang, kayaknya kamu punya potensi dari pantomim. Kira daftar juga di sana, kira pembinaan, dan waktu itu fun fact-nya Ratih emang nggak mau ikut seleksi pantomim, tapi karena kayak Ratih ikut aja, oke jadinya ikut. Terus pembinaan akhirnya lolos, langsung kita latihan untuk ke tingkat kecamatan. Susah sih bangun chemistry sama Ngurah karena Ratih emang sibuk di OSIS kan, jadi kurang bisa atur waktu untuk itu gitu. Jadi tapi tetap akhirnya sampai di tingkat nasional itu bisa kebangun chemistry-nya karena sesering itu latihannya dan sering ketemu juga kan. Jadi untung ada Pak Dedek juga yang setiap ada kesalahan atau nggak ngerti sama gerakannya tuh Pak Dedek tetap tangkas buat oh ini tuh gini. Terus pokoknya pembina dari sekolah, orang tua dan juga Pak Dedek tuh benar-benar support banget. Termasuk pihak sekolah itu ya? Iya, termasuk pihak sekolah tuh benar-benar. Ngurah sendiri seperti apa? So kayaknya saya sama kayak karakter. Oh iya. Mungkin Pak Dedek kembali ke Pak Dedek, terkait berapa lama anak-anak ini ditempa, Pak, sehingga bisa memunculkan chemistry-nya? Kita mulai latihan dari bulan dari April Juli. Persiapan di
kecamatan. langsung lanjut ke kabupaten ya, Iya. kabupaten. Nah ini jujur kita latihannya susah cari waktu yang pas karena satu Ratih ini kan ketua OSIS, dia sibuk kegiatan. Tapi Tiang yang menyesuaikan kapan anak-anak bisa, tapi tetap Tiang konsisten. Kalau belum dapat ini saya nggak akan selesaikan gitu lah. Artinya mereka harus saya bimbing terus gitu sampai akhirnya di tingkat kabupaten berhasil dan kita buat. Nah di tingkat provinsi itu melalui video. Kalau di kabupaten secara langsung nih Ki, kalau nggak di SMP 5 waktu itu bertempatnya. Kemudian di tingkat provinsi kita lewat video, mengirim video, kita take video itu berkali-kali kita buat video. Yang namanya buat video kan pasti ada aja biar kita minta yang sempurna gitu kan. Dan akhirnya berhasil terpilih menjadi finalis, semifinalis ya. Akan mengalahkan sekian provinsi untuk dipilih itu 10 provinsi dari seluruh Indonesia. Ya. Itu berawal dari lomba dilakukan lewat video itu. Itu di-up, dinilai sehingga SMP 2 terpilih begitu. Iya, terpilih menjadi pengumuman yang jelas kan satu provinsi, juara satu di provinsi dulu. Habis itu kita take video lagi. Kita take video lagi untuk persiapan pemilihan yang 10 besar. Jadi kita gas lagi latihannya, kita teknik perekamannya kayak gimana biar bagus kelihatan teknik-teknik. Karena ini kan pantomim menunjukkan teknik gerak, bukan mendengar lagu, bukan kan, tapi teknik gerak sehingga ekspresi mereka ketangkep dari kamera. Itu sih. Nanti kita lanjut lagi. Iya. Kita rehat sejenak. Silakan. Siap. Dulu. Sama nih Ki. Kembali lagi kepada Pak Kadi. Tentu dalam pantomim ini ada gerakan-gerakan khusus yang memang harus dimiliki oleh para pantomim ini. Barangkali teknik pengajarannya, teknik pembinaan kepada dua anak didik ini seperti apa, Pak? Ada nggak gerakan-gerakan khusus yang diberikan sehingga menjadi kunci kemenangan ini? Ya, kalau gerakan pantomim itu memang ada gerak dasar. Kita belajar dari gerak dasar dulu. Kita coba yang namanya gerak kaca-kaca. Kaca-kaca bagaimana terlihat kita ini di depan kita ada kaca, kan gitu. Kemudian ada jalannya, teknik jalan, teknik dasar jalan kita tanamkan dulu pada mereka. Kemudian ekspresi lagi satu, ekspresi itu sangat menentukan. Di samping gerak ataupun teknik itu ekspresi sangat menentukan biar dia bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan tanpa kata-kata, hanya menggunakan mimik dan ekspresi. Nah itu yang saya awali dulu untuk melatih mereka sampai akhirnya mereka sudah kuasai baru yang masuk ke alur cerita seperti di samping itu juga dalam alur cerita sudah ditentukan di Juknis ada gerak imajiner yang harus ada pada alur cerita itu, yaitu menarik tali tambang, kemudian bersandar, apa lagi satunya? Slow-mo ya? Enggak, bukan slow-mo. Bersandar terus duduk kalau nggak salah ya. Iya, duduk. Seperti ini Jadi kita tidak juga terlepas dari Juknis. Nah, itu mungkin kuncinya. Di samping itu teknik yang mereka lakukan saya betul-betul detailkan. Karena pantomim ini kan sebuah penyampaian pesan tanpa kata-kata atau suara, hanya body language dan ekspresi. Bagaimana kita bisa yang menonton itu paham apa yang ingin disampaikan oleh mereka melalui gerak mereka. Apalagi berdua ini memang apa yang dikatakan tadi Ratih itu harus ada chemistry. Kalau nggak ada chemistry susah, benar. Mereka harus ada chemistry sehingga nyambung dia dalam bergeraknya. Barangkali Ratih sama Ngurah bisa diperagakan kaca-kacanya mungkin. Mungkin salah satu lah dari kunci-kuncian pantomim yang Ratih bawakan. Kaca-kaca? Oke, boleh. Kaca-kaca dulu. Sama Ngurah lah, seperti apa? Loncat ya, salah. Terus baru ada gerakan yang buka gitu, baru loncat. Ini ceritanya naik di kaca gitu. Kayak keluar dari Tirai. kaca gitu, kayak keluar dari tirai gitu ceritanya. Karena kita tuh awalan, jadi kita
keluar loncat, habis itu baru kita kenalan gitu. Oh gitu ya. Apa namanya, di awal pentasnya mereka itu ada presentasi karya. Jadi presentasi karya itu biasa bisa berkata-kata karena presentasi kan. Sebelum mereka perform itu mereka presentasikan mereka dari mana, terus apa alur ceritanya, mereka sampaikan sinopsisnya secara kata-kata verbal ya. Kalau masuk ke perform baru kita mulai dengan pantomimnya seperti ini. Nah, tadi gerakannya itu sebelum mereka presentasi itu yang kombinasikan kayak keluar dari tirai gitu. Sebagai lepas ya. Iya. Mungkin Ratih sama Ngurah, ini kan Ratih bagaimanapun juga bukan semata-mata membanggakan SMP 2, termasuk juga Karangasem, pendidikan Karangasem dari segi seni ini juga terdongkrak. Bisa nggak ceritakan pengalaman selama ada di Jakarta? Anda berdua ini seperti apa misalnya? Atau di Jakarta ada sempat main pantomimnya juga ya? Enggak ya? Cuman menerima penghargaan? Enggak, memang di Jakarta Main kita ya? berlomba. Ya. Iya. Bagaimana pengalaman yang terjadi di sana sehingga bisa menyisihkan sekian provinsi itu? Berarti Ya, dari Ya, Ratih jawab. Ratih pertama itu pas sampai sebelum di Jakarta ya, sebelum Jakarta tuh kan ada tiba-tiba ada info bahwa kita ada train center pelatihan gitu di Denpasar dari Dinas Provinsi Bali waktu itu. H-1 itu benar-benar packing untuk kita ke Denpasar 6 hari kalau nggak salah. Iya. 6 hari sampai tanggal 3. Tanggal 3 itu kita berangkat ke Jakarta. Dari Denpasar ya. Iya, di Denpasar. Dan di Denpasar tuh benar-benar banyak banget pengalaman yang didapat, ketemu teman-teman, terus ngerasain gimana konsistennya latihan, terus benar-benar kayak detail banget gitu diajarinnya. Terus sampai di Jakarta tuh benar-benar kerasa banget khawatir, deg-degan, terus takut nggak bisa, itu kerasa banget karena ngelihat lawan-lawan tuh kayaknya itu keren gitu. Jadi kayak makin deg-degan gitu. Terus bagaimana cara membangkitkan itu semangat itu? Kalau dari Motivasi yang ada ya? Kalau dari Ratih itu gini, experience is the best teacher. Don't be afraid to fall, and if you do, get up and try again. Jadi kayak kalau misal pun nanti kita jatuh itu kita harus bangkit terus gitu. Jadi pengalaman itu menurut Ratih yang paling berharga gitu. Terus ditambah lagi dukungan dari orang tua, dari dinas, dari guru-guru, terus juga ada teman-teman dari Bali juga, dan itu benar-benar seru banget. Sampai pas hari terakhir kita ketemu itu benar-benar nangis karena kerasa banget gimana kenangannya. Terus ada fun fact juga, H-2 sebelum lomba itu Ratih itu tidur jam 3 pagi atau jam 2 pagi karena selesai latihan waktu itu. H-2 tuh benar-benar di-push banget. Oh ini Ratih kurang ini Ratih kurang ini. Kok kemarin bener tapi sekarang kok malah gini. Akhirnya ulang lagi latihan. Jadi kayak benar-benar oh gini ya rasanya lomba di tingkat nasional gitu, nggak main-main gitu pelatihannya. Jadi jam 2 tuh nangis, nelpon orang tua, duh gimana ya, overthinking banget, terus lombanya tuh gimana, ngelihat provinsi-provinsi lain yang kayaknya, kaca-kacanya tuh keren banget, karena waktu itu ada workshop juga kan, Sebelum lomba ya. Sebelum lomba tuh diajak ngobrol-ngobrol sama juri, diajarin gimana gerakan-gerakan dasarnya, terus ngeliat gerakan-gerakan teman-teman kayak wah keren banget. Tapi nggak menutup kemungkinan juga buat Ratih, karena Ratih itu orangnya lumayan percaya diri, tapi juga tetap deg-degan gitu, berusaha menutupi, tapi ternyata bisa dapat medali emas tuh benar-benar perjuangan banget sih. Tapi seni pantomim untuk di Karangasem kan memang belum begitu ya. Dengan Ratih dan Ngurah bisa sampai ke puncak ke tingkat nasional. Untuk kedepannya seni ini barangkali Ratih dan Ngurah punya semua ide. Bagaimanapun seni pantomim ini perlu digalakkan. Gak cukup kan hanya Ratih aja mendapatkan bisa meraih ke sana. Untuk mempertahankan ini kan sulit. Bagaimana harapan kedepannya buat Ratih dan Angga? Kalau Ratih harapannya semoga pantomim ini bisa terus dilihat sama adik-adik, berkembang. Dan kalau Ratih sih kayaknya Ratih kalau untuk lomba pantomim kayaknya enggak, tapi untuk ngajarin ke adik-adik, untuk bisa berbagi pengalaman sama adik-adik kayaknya Ratih bakal tetap terus ngajarin, terutama di kalangan SMP. Karena Ratih juga
pengen banget berbagi gitu. Kayaknya kalau dilihat dari luarnya aja pantomim tuh kayak apa sih, kayak annoying banget gitu, kayak aneh banget. Tapi ternyata setelah menyelami di pantomim itu ternyata seru, walaupun capek karena pakai fisik ya, pakai fisik, ngomong, ekspresi. Serunya di mana itu? Serunya pas latihan, kita nggak pakai ngomong kan. Terus kalau dilihat ya. ekspresi Ekspresi, pantomim iya. itu benar-benar aneh, yang kayak mulut dimonyongin, terus tiba-tiba gitu. Jadi kayak benar-benar di situ serunya. Iya, Terus di iya. situ kita bisa bentuk chemistry karena gimana ngelihat kayak lucu aja gitu berperan sambil ekspresinya tuh aneh gitu. Jadi itu fun fact-nya di pantomim. Yang paling membanggakan kan ketika penonton bisa menangkap itu Iya, kan ya. iya benar. Pak Kadek, mungkin gini Pak Kadek, bagaimanapun juga selaku pembina dari seni pantomim ini, terutama di SMP 2 sehingga bisa mencapai prestasi nasional, Pak. Bagaimana perasaan Bapak, Pak, setelah anak didik Bapak bisa meraih prestasi ini? Yang jelas perasaannya sangat bahagia. Kalau diungkap itu susah ya. Kalau diungkap susah, sampai jujur kita nangis berjamaah nih bertiga waktu diumumkan seperti ini. Artinya rasa nggak percaya iya, tapi yakin juga ada gitu. Karena kita tahu ketika lomba itu lawan-lawan kita sejauh mana kemampuannya kan gitu. Loh, anak saya juga lebih kayaknya ini gitu. Tapi ada keraguan juga karena ini kita juga tidak tahu juga selera juri waktu itu kan. Jadi ya udah, kita berdoa bertiga ketika pengumuman, oh luar biasa bahagianya. Tetapi dengan di puncak, titik puncak seperti ini, rasanya saya harus lebih kuat lagi, menguatkan pondasi lagi untuk kedepannya Niki, adalah sebuah tanggung jawab untuk pantomim di Bali pada khususnya Niki, apalagi di Karangasem ya gitu ya. Nanti apakah saya akan mampu untuk mempertahankan anak-anak, apakah saya akan memperoleh anak-anak yang sama seperti mereka ataukah lebih, nanti saya tetap akan berusaha gitu. Itu kedepannya. Ya, mungkin sedikit Pak, untuk mungkin ada pesan penutup barangkali Pak terkait apa seni yang Pak bidangi untuk masyarakat Karangasem Pak, sebagai closing statement Pak dengan capaian Rate dan Ngurah di tingkat nasional. Mungkin sebagai penutup dari obrolan kita ini, mungkin ada pesan yang Pak sampaikan kepada masyarakat Karangasem atau siswa didik yang ada yang lain. Iya, mungkin ini saya tujukan pada orang tua siswa dan khususnya juga anak-anak. Jadi berprestasi itu tidak mesti di akademik, di non akademik pun kalian berpeluang untuk berprestasi. Dan jangan pernah menganggap setiap bidang itu tidak ada artinya ataupun kurang bagus. Apapun itu bidangnya, semua akan memiliki potensi yang sama, mengantarkan anak-anak itu akan di sebuah titik puncak ataupun prestasi yang mungkin tidak akan banyak orang bisa raih gitu. Jadi kadang banyak orang tua yang tidak percaya bahwa apa sih pantomim itu, kayak dia juga tampil jelek. Jadi itu yang membuat image pantomim itu masih rata-rata masih di bawah terhadap prestasi pantomim. Nah, dengan terbuktinya anak-anak ini, mungkin ini akan menaikkan lagi kepercayaan orang tua terhadap khususnya pantomim ya. Prestasi pantomim itu tidak main-main. Mereka bisa mengantarkan. Kemarin jujur anak saya kan dapat harapan 1. Nah, itu dipakai mencari SMA, kebetulan dia kan tamat, terus mencari SMA, di jalur prestasi itu mendapat peringkat pertama, Bapak. Itu kan sebuah bukti bahwa prestasi pantomim itu tidak bisa kita anggap remeh dan diabaikan begitu saja, justru punya posisi yang bagus untuk peluang anak-anak gitu. Nah, itu saja sih, jadi intinya pantomim ini bisa mengantarkan anak-anak di titik prestasi yang membanggakan. Gitu. Tapi selama pelatihan tentu ada gininya Pak ya, bagaimana tingkat rewelnya anak ya. Ya itu adalah strategi yang sebagai pembina.
tiang anggap mereka adalah anak kandung saya sendiri. Jujur ini Ngurah, Ratih, ya kalau saya marah ya marahi, kalau saya serius, kalau kita bercanda ya bercanda kan gitu ya. Selama ini tapi tidak ada marah pakai fisik, tidak, cuman kayak nadanya saja. Kamu tuh harus begini, apalagi di tingkat nasional. Jujur kita bertiga sama-sama tegang. Sama-sama tegang. Saya amati nih Ratih stres lihat, Pak, ini kayaknya kuat, Pak. Iya, kamu juga harus kuat gitu. Jadi saya sebagai pembina juga harus artinya bisa membangkitkan semangat mereka walaupun di tengah-tengah ketegangan mereka. Ini lagi si Ngurah ketika blok panggung terjadi pengalaman yang luar biasa, dia bingung, Pak. Mungkin karena saking stresnya atau tekanan dalam dirinya membuat dia bingung gerakannya kemana gitu. Harusnya dia lari ke timur, dia menghadap ke barat. Waduh, kenapa kamu, Rah? Sampai dia juga bete temannya. Gimana kamu, Rah? Besok lu kita lomba. Jadi di situ tanggung jawab saya sebagai pembina. Aduh, gimana nih? Saya tenangkan mereka dan mungkin ini adalah proses mereka untuk meraih titik ini. Jadi mereka harus mengalami yang namanya ketegangan yang membuat mereka berproses lebih gitu, berproses lebih. Ya, saya yakin dengan ini mereka berproses lebih. Jadi sampai dia curhat dengan orang tua itu berarti dia tuh kayak gimana besok? Dia dengan penuh membawa tanggung jawab sebenarnya ke nasional. Takut nanti dia gagal atau kesalahan atau gimana. Sebenarnya kita dengan ajang ini memproses anak-anak sebenarnya utamanya mungkin mereka ingin menampilkan yang terbaik, itu sih yang mungkin mereka ada di pikirannya sehingga mereka agak tegang, ada depresi, ada bingung gitu jadinya. Tapi saya berhasil untuk mengatasinya bahkan sampai di tingkat pengumumannya itu yang berusaha. Luar biasa Pak Kadek. Thank you. Terima kasih juga Ratih dan Ngurah. Bagaimanapun juga selama ini sektor pendidikan terutama yang di non akademis Karangasem selalu ditepikan. Tapi terbukti SMP 2 bisa menghadirkan kabar membanggakan. Betul sekali. Ya, kita berharap ke depan dari prestasi yang disampaikan Ratih dan Ngurah, seni pantomim di Karangasem makin berkembang, makin berkembang. Sekian dulu obrolan dari kita. Tetap di Koplar. Salam pantomim, salam ceria. Salam Koplar, kita ngobrol sampai kelar.